Shalom semua. Selamat pesta Olop-olop. olop-olop. Baik, pada podcast kali ini ya kami minta izin untuk membuka masker ya karena kami telah melakukan vaksinasi kedua dan juga kami juga berada di ruang terbuka dan juga menjaga jarak. Ya, kami izin buka masker. Iya, jadi kita balik lagi nih di podcast Nama Poso episode keempat. Wah, Udah lumayan panjang ya perjalanan podcast udah ini. panjang ya, Pak. Iya, episode keempat. Nah, jadi di podcast keempat ini kita Nama Poso ikut memeriahkan lah pesta olop-olop ya. Jadi kita akan membahas tentang olop-olop nih khususnya di bulan September ini. Wah, olop-olop ya. Iya, jadi nanti kita akan bahas sejarahnya, sejarah olop-olop, terus sejarah pekabaran Injil. Pokoknya ya tentang olop-olop lah ya di podcast kali ini. Nah, untuk membahas tema yang khusus ini, kita udah mengundang secara langsung nih calon Evorus Wah. 2045. Evorus 2045. Amin. Iya, Bang. Calon Evorus 245 ya. Amin, Iya. amin. Jadi Tapi Abang boleh banyak saingan nih sebenarnya. Iya. Jadi Abang boleh memperkenalkan diri dulu ya, Bang, supaya pada kenal untuk. Ya, terima kasih. Nama saya Pendeta Franky Doris Malau, STH. Sekarang bertugas di GKPS Jambi sebagai pendeta kedua. Dan sekarang membahas tentang olop-olop di dalam podcast Nama Poso GKPS Jambi. Terima kasih undangannya kepada Iya, Nama Bang. Poso kami. Terima kasih Sama-sama, juga Bang. Bang udah mau hadir. Iya. Iya. Teman-teman, ini kan lagi di bulan-bulan pesta olop-olop ya. Jadi kita akan membahas bersama dengan Bapak Pendeta tentang olop-olop dan juga sejarah di gereja GKPS. Nah, mungkin bisa bercerita sedikit Bang tentang gereja GKPS ini awal berdirinya gimana gitu. Oh, sedikit aja ya. Banyak mana Pak? Kan nggak usah banyak. Nanti kalau banyak kapan belajarnya? Baca Boleh, buku kan boleh, gitu. Tiga SKS ini gitu. Iya, biasanya kalau belajar itu 2 SKS. Iya. Belajar sejarah gereja. Jadi, kawan-kawan, persoalan tentang pekabaran Injil yang pertama, sebenarnya bagaimana Injil itu masuk ke tanah Simalungun diprakarsai oleh HKBP dari pekabar Injil mereka yaitu Nomensen pada saat itu. Pendeta Mensen. Iya, bagaimana karena ada pekabar Injil dari Tanah Karo yaitu Guilame yang melintas dari Hinalang pada saat itu melihat bahwasanya harus ada pekabar Injil di Batak Timur yaitu Simalungun. Nah, pada saat itu di Tiga Ras ditempatkanlah pekabar Injil yaitu Agusteis. Nah, demikian awalnya pada tahun 1903. Nah, dari situlah maka ada sejarah Napaktilas kalau di GKPS. Tilas. Pernah Nama Poso GKPS Jambi Napaktilas perjalanan Injil dari Tiga Ras ke Pematang Raya. Kalau aku Kalau pribadi sih Tiga belum. Ras Pematang Raya belum pernah, tapi ada pernah buat acara di di Sarang Padang ya, buat acara napak tilas juga gitu kan, camp Nama Poso se-Indonesia gitu. Iya. Pernah ikut juga. Wih, pengen kayak gitu ah. Kalau aku Iya. sih belum pernah. Belum Bang. pernah ya? Belum pernah. Harusnya dicoba dulu nih sekali-sekali. Iya. Atau tanya Untuk- pernah jalan salib aja ya. Iya. Iya, pernah. Jangan gitu. jalan salib aja. Nah, biar kita pernah merasakan perjalanan begitu jauh pelayanan itu kan. Iya. Nah, dari hasil itulah, dari hasil pekabaran Injil inilah kita mendapat kemandirian di tahun 1963. Sebenarnya sih masih panjang perjalanan itu bagaimana, kenapa harus begini, kenapa begini. Nah, tapi dalam artian 1963 GKPS mandiri dari HKBP. Oh iya, Bang. Terus tadi kan Abang ada nyebut Agusteis kan, Bang? Dia asalnya dari mana, Bang? Agusteis ini dari Jerman. Iya. Jerman. Iya. Berarti dia datang ke tanah Simalungun ya, Bang? Iya, Agusteis datang ke tanah Simalungun untuk pekabaran Injil.
Dia hadirnya di Tapanuli tahun 1902 pada saat itu. Maka tahun 1903 dia ditempatkan di Tiga Ras untuk mengabari ataupun pekabar Injil di Simalungun. Oke, ceritanya ada 3 ras dan gereja pertama itu ada di Pematang Raya 1903. Mungkin ada bisa diceritakan sedikit Bang tentang kenapa gereja pertama itu di Pematang Raya 1903 itu padahal awalnya itu kan dari 3 ras gitu kan. Iya. Kalau berdirinya gereja GKPS Tiga Ras tahunnya saya tidak tahu pasti. Tapi karena kita berpusatnya di Pematang Raya, maka gereja 1903 yaitu di GKPS Pematang Raya sekarang yang disebut GKPS Pematang Raya 1903 karena itu adalah pusatnya pekabaran Injil ataupun Pematang Raya adalah pusatnya pada saat itu. Oh mungkin karena aku pernah juga ya teman-teman ke Tiga Ras itu ada ditulis titik awal gitu kan. Mungkin karena di sana pelabuhannya mungkin ya. Iya Terus, betul. dekat dengan danau, pasti pinggir danau. Bukan berarti di sana pusatnya gitu ya. Berarti gedung pertama gereja pertamanya tetap di Pematang Raya. Oke. Mungkin demikian sejarahnya. Iya, Iya. Bang. Sejarah singkatnya ya. Iya. Jadi tentang GKPS nih Bang. GKPS kan tadi dimandirikan 1963 ya. Sedangkan penginjilan pertama 1903. Nah ini tentang gimana bisa mendirikan atau mandiri dari mana, dari siapa mungkin bisa diceritakan lagi Bang? Iya. Karena di HKBPS dulu yaitu ada wakil dari Simalungun yaitu Pendeta Jewis Marsaragih. Nah, dalam proses yang begitu panjang maka ada pergerakan pekabaran Injil di tanah Simalungun. Kenapa ada pergerakan? Karena selama di HKBPS pergerakan pekabaran Injil itu tidak begitu pesat karena terganggu di dalam bahasa, adat dan budaya dan semacamnya. Maka ada organisasi pekabaran Injil yang mereka bentuk yaitu Komite Naramarpoda, yang selanjutnya para guru Saksini Kristus yang mengabarkan Injil secara langsung rumah ke rumah. Nah, dan kita di tahun 1963 mandiri dari HKBP bukan karena perpecahan atau pertikaian, tetapi karena mempertahankan budaya kesatuan orang Simalungun, karena tadi belum mampunya orang Simalungun pada saat itu untuk berkembang pesat dalam pekabaran Injil karena terganggu di persoalan adat dan budaya dan bahasa ini gitu. Iya. Berarti memang karena keunikan Simalungun itu sendiri Bang ya. Keunikan Iya. Simalungun sehingga dirasa perlu untuk menjangkau orang Simalungun melalui organisasi GKPS di Simalungun gitu ya. Iya betul. Oke. Iya, berarti kan Agustus udah berhasil nih Bang mengabarkan Injil di Simalungun kan Bang. Nah, itu kira-kira dia kembali lagi ke Jerman atau gimana Bang? Iya. Terus Bang, dia itu datangnya sendirian atau gimana ke sini? Iya. Pada awalnya Agustus datang sendirian, tapi akhirnya istrinya dan keluarganya menyusul. Nah, artinya gini, Agustus setelah penginjilan dia kembali ke Jerman. Tapi saya kurang referensi persoalan dia kenapa kembali ke Jerman. Iya. Artinya sejarah yang mengatakan bahwasanya Agustus itu pernah ada di Simalungun, bahwa istrinya meninggal di tanah Simalungun. Oh. Dan kuburannya ada di Pematang Raya. Iya. Iya. Maka kalau mengatakan bahwasanya sejarah itu memang betul ada, bahwasanya Agustus itu ada di Simalungun Iya, beserta iya. dengan keluarganya gitu. Oh berarti yang di Pematang Raya itu bukan kuburan Agustus ya, tapi istrinya ya? Iya, itu kuburan istri Agustus. Iya. Ya berarti tahun-tahun yang harus diingat itu ya Injil diberitakan di tanah Simalungun 2 September 1903. Terus kemandirian gereja GKPS tahun 1963. Iya, itu. Waduh. Tahun-tahun yang Itu mantap sekali Iya. sih pembahasan kita kali ini, Ndak. Iya.
Ya untuk apa? Untuk pada kaula muda-mudi kan, ya perlu juga harus tahu sih. Iya betul, Bagi menarik kita generasi penerus ya. Heeh. Yang menurut aku yang setelah kulihat sampai sekarang ini masih kurang aware terhadap budaya Simalungun, terlebih ya mungkin aku merasa diri aku sendiri kan. Iya, jujur aku juga Iya. gitu yang ngerasa. Karena sekolah minggu gak pernah diajarin. Iya. Dalam kelas hal kecil kami lah juga enggak. ke contoh kayak bahasa juga Bang, aku masih Iya. belum gitu kan. Iya. Masih belum, masih tahap belajar lah. Cuma kalau orang ngomong aku bisa paham gitu. Ini mantap sih pembahasannya. Iya, kita sama-sama belajar juga di sini ya, Iya, Bang. Yang di iya. sini juga kita belajar gitu. Iya. Artinya gini, dalam pembahasan sejarah GKPS sebetulnya banyak yang harus kita pelajari, dan secara khusus nama Poso mungkin sudah hilang dalam pengetahuan tentang sejarah gereja ataupun berdirinya GKPS, pekabar-pekabar Injil di GKPS. Maka awalnya sebenarnya sudah diajari di Parguru Manaksihon. Iya. Iya, iya ada. Di situ diajari bagaimana sejarah GKPS. Tapi baik pada saat ini kita mengulang kembali persoalan itu secara singkat, Iya, secara walaupun singkat. memang referensi kurang kan gitu kan. Iya, tapi kawan-kawan mungkin itulah persoalan tentang pekabaran Injil di Tanah Simalungun awalnya dan kemandiriannya. Iya. Iya, nanti kalau pengen tahu lagi baca referensi yang lebih banyak Iya, persoalan betul. itu. Iya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini adalah ya kita juga nggak harus, maksudnya kita nggak merayakan olop-olop secara ya udah karena udah waktunya kita rayakan gitu ya. Tapi bagaimana sejarahnya itu terjadi dan bagaimana kita memaknainya itu kita harus paham juga gitu. Iya. Perlu tahu Karena- juga. Karena pengetahuan tentang kenapa itu ada itu sangat penting untuk memaknai gitu ya. Iya betul. Jadi itu kan tadi latar belakangnya olop-olop ya Bang. Nah jadi kita bahas olop-olopnya nih Bang. Kenapa kita harus siap. merayakan olop-olop gitu? Olop-olop itu apa sih sebenarnya gitu Bang? Iya, kalau olop-olop ditafsirkan dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Indonesianya itu sukacita, bersukacita. Oh, iya. Iya. Olop-olop dari bahasa Simalungun, Indonesianya, bahasa Iya, Indonesianya sukacita. marolop-olop katanya kan, Iya. bersukacita. Nah, kenapa kita harus bersukacita? Persoalan tentang olop-olop sekarang ini. Nah, artinya apa yang mau kita olop-olopkan? Iya. Apa yang mau kita sukacitakan? Iya. Ya karena memang pekabaran Injil itu sudah membuka mata, hati dan pikiran kita bahwasanya kehadiran Tuhan di dalam orang-orang Simalungun. Nah, kita bersukacita persoalan itu karena dalam pekabaran Injil lah yang memajukan kita orang-orang Simalungun ini. Dan persoalan tentang olop-olop ini mau menggugah kesadaran kita persoalan tentang tritugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani. Iya. Iya berarti kaitannya ada ya Bang ya olop-olop sama pekabaran Injil yang pertama kali. Makanya tahun ini tuh olop-olop di umurnya 118 118 ya. Iya, tahun ya. 118 tahun. Dihitung dari pertama Masuknya, kalinya iya. Injil masuk ke Tanah Simalungun tahun 1903. Kalau umur Iya. manusia udah tua juga Bang. Udahlah, Tua dong. 118 tahun udah bungkuk itu ketua. Iya. Udah berapa keturunan itu kalau sekarang? Berarti udah harus ada lebih baik lagi harusnya kan. Iya. Iya. Jadi aku jadi melihat sih ya, maksudnya ketika olop-olop itu kita rayakan di bulan September bukan hanya sebatas pesta gitu ya. Kalau kita kan pesta besar terus dengan permainan musik dan juga artis-artis yang datang gitu ya. Jadi aku jadi melihat kita juga harus merefleksikan bagaimana kita sudah menghayati ya pemberitaan Injil dari 118 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ada rasa syukur dan juga refleksi yang mendalam, refleksi kepada diri sendiri kali ya gitu ya. Jadi bukan sebatas pesta-pesta besar gitu ya. Iya, mungkin karena gini, karena kebiasaan di GKPS persoalan olop-olop ini adalah pesta yang begitu besar. Kan gitu. Kenapa kalau kita kaitkan dalam persoalan tentang pandemi saat ini? Karena olop-olop itu membangun relasi kebersamaan. Artinya kan olop-olop ada membentuk panitia. Nah, artinya kepanitiaan ini membentuk sebuah acara besar,
persoalan tentang pengabaran Injil yang sudah masuk ke tanah Simalungun, semua orang Simalungun itu bersuka cita karena sudah dirubah dari firman Tuhan, maju, lang manggoluh ibaga saparion be, hadatuon gitu kan, tapi sudah kita berkembang. Dan pesta olop-olop itu sebenarnya kan seperti yang tadi saya bilang, membangun relasi kebersamaan. Bagaimana kita bersama yang sudah merasakan begitu luar biasanya berkat Tuhan di dalam kehidupan ini gitu. Nah, tapi kalau di masa-masa pandemi sekarang banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Pasti. Persoalan membuat pesta besar. Iya. Berarti kalau pesta olop-olop ini identiknya berbeda ya Bang dari setiap daerah-daerah gitu Bang. Di setiap daerah atau kota itu beda-beda ya pestanya. Cara memeriahkannya gitu lah Bang. Pasti beda. Karena tidak sama bagaimana besarnya pesta di kota, di desa, secara khusus kalau di Pulau Jawa, bagaimana mereka merayakan, kita di Jambi bagaimana merayakan, bagaimana di Pematang Raya merayakan olop-olop ini, berbagai bentuk perayaan yang dilakukan. Tapi aku melihat ada kesamaan sih ya, meskipun banyak perbedaan gitu ya di perayaan-perayaan itu, ada beberapa kesamaan yang mungkin di hampir semua GKPS kali ya. Yang pertama itu membawakan etik Simalungunnya tetap ya, pasti Simalungunnya tetap. Dan juga satu lagi ya mungkin ya mohon maaf gitu kan, selalu ada lelangnya gitu. Ya kan, ini bentuk kebersamaan juga ya, bentuk kebersamaan dan ya mungkin juga ada mengakomodasi menggunakan waktu itu kali ya untuk mana tahu ada rencana pembangunan gitu kan, itu banyak sering terjadi. Ya, sebuah kesempatan lah. Iya, kesempatan. Yang bisa dibuat oleh pengurus-pengurus gereja kan dalam merayakan olop-olop tersebut. Artinya dalam pesta itu seperti apa yang saya bilang, itu adalah kebersamaan. Kita saling mendukung. Walaupun memang di suatu gereja dia mungkin ada rencana pembangunan, tapi dalam proses di situ bulan olop-olop, maka di situ dibuat pesta olop-olop, di situ diprogramkan untuk pembangunan. Maka tidak salahnya dong ada program untuk mengumpulkan dana supaya pembangunan gereja itu cepat berjalan, cepat berdiri, bagus gitu. Nah, makanya saya bilang tadi beda-beda persoalan tentang perayaannya. Artinya perayaannya kan kalau tata ibadahnya mungkin sama, tapi metode pestanya yang berbeda. Nah, pesta merayakan ini yang berbeda. Gitu. Nah, kalau kita kaitkan nih Bang, di masa-masa pandemi saat ini gitu kan, yang udah dibahas tadi itu, nah kan pesta yang meriah itu sudah sudah sangat sulit lah kita lakukan gitu ya, apalagi kita yang di kota mungkin. Nah, menurut Abang ada nggak ya kira-kira pengaruhnya ini kepada pemaknaan secara pribadi untuk warga GKPS gitu? Kalau secara pribadi sih maknanya sih seharusnya tidak berkurang. Seharusnya makna olop-olop ini semakin bertambah. Mungkin perayaannya yang berkurang. Artinya perayaannya yang berkurang, kita tidak bisa berkumpul bersama rame-rame, berpestaria, kan gitu. Tapi maknanya sebenarnya jangan berkurang. Artinya dalam masa pandemi ini kita juga harus merasakan persoalan tentang kebersamaan. Artinya dalam proses pandemi ini kita diajarkan supaya saling manuhu, walaupun memang dalam virtual, kan gitu. Maka seperti apa yang saya bilang tadi, maknanya mungkin seharusnya tidak berkurang. Karena perlombaan bisa saja kita lakukan secara virtual, seperti apa yang dilakukan oleh nama Poso GKPS Jambi melakukan secara virtual. Nah, demikian seharusnya proses dalam pesta olop-olop di tahun-tahun pandemi ini. Karena sudah kedua kali ini kita pesta olop-olop di tahun pandemi. Tahun 2020 dan 2021. Iya, karena tahun yang kemarin kan banyak juga yang kontroversi persoalan tentang olop-olop di masa-masa pandemi ini. Tapi banyak juga yang bersuka cita pada proses itu gitu. Nah, bagaimana kawan-kawan lah nama Poso GKPS Jambi memaknai, sepertinya masih kurang nih pesta olop-olop di tahun ini karena enggak pesta. Itu tadi karena masih hidup di dalam pesta pora. Artinya pesta pora tadi manortor, harus ada musik kuat-kuat, kan gitu kan, ngumpul bersama. Tapi masa-masa pandemi ini kita dibatasi persoalan itu. Jadi kalau tentang perayaan-perayaan yang besar gitu mungkin untuk tahun ini bahkan 2 tahun terakhir ini nggak bisa kita lakukan gitu ya. Tapi memang seperti yang Bang Pendeta tadi bilang,
ya pemaknaannya secara pribadi kita harus tetap maknai secara dalam gitu, bahwasanya tentang sukacita kita itu bukan hanya karena pestanya harusnya, tapi lebih kepada bagaimana kita telah dibebaskan, khususnya orang Simalungun sudah dibebaskan dari Hadatuan itu ya, Hadatuan dan juga Haguluhan Sapari kalau dibilang itu. Nah mungkin langsung ke ini kali, bagaimana sih dari abang pesannya itu ya, pesan olop-olop untuk nama Poso GKPS lah gitu secara umum, dan juga ya mungkin nama Poso GKPS Jambi lah khususnya gitu. Iya, Karena inilah generasi-generasi penerus bang, ya kan, yang akan meneruskan budaya-budaya Simalungun gitu. Iya, sebenarnya kan dalam kegiatan olop-olop itu yang mau dilihat bagaimana etnis Simalungun yang mempertahankan kebudayaan mereka. Artinya dalam proses olop-olop itulah kita menunjukkan kebudayaan kita. Maka ada yang margotong, ada yang marbulang. Nah, dan dalam proses itulah juga kita menunjukkan sukacita kita Pardasni Ambilan Nama Dear yang sudah kita terima berkat Tuhan melalui pekabaran Injil di tahun-tahun yang lampau gitu. Maka nama Poso sekarang juga harus memaknai, mempertahankan persoalan tentang bagaimana budaya mereka, bagaimana budaya kita orang-orang Simalungun, nama Poso sekarang. Nah, dan bagaimana memaknai berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada sampai hari ini sebagai nama Poso yang bisa berkreativitas persoalan tentang bagaimana merayakan pesta olop-olop. Nah, bagaimana nama Poso mendukung pesta olop-olop di gereja masing-masing contohnya kan. Nah, apa yang dilakukan? Nah, kan gitu. Maka ide-ide cemerlang yang seperti apa yang saudara-saudara lakukan, kita melakukan podcast berbicara tentang olop-olop. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, supaya mungkin bisa juga nanti dalam perlombaan ini nama Poso juga menampilkan bagaimana memakai gotong untuk laki-laki, bulang untuk perempuan secara virtual dan memakaikan secara benar ya. Iya, bisa juga. Banyak kan fakta-fakta sekarang tuh ya memakai, yang penting udah nempel yang gitu penting kan. nempel kan gitu kan. Mereng kanan mereng kiri nggak peduli kan gitu. Nah, di Simalungun kan ada makna-maknanya itu. Nah, apa itu gotong, apa itu bulang gitu kan. Nah, coba kalau di nama Poso GKPS Jambi dibikin perlombaan itu. Bagaimana pemakaian secara virtual, kamera muka belakang, kan? Ide bagus Mantap, nih kan? dari Bang Pendeta ya. Nah, itu olop-olop ya. makna olop-olop. Kalau misalnya di laki-laki itu kan marabit itu ya. Iya. Memakai abit apa sih, ulos yang di Pinggang itu nah. kan. Nah, kalau kita lihat mungkin secara kasat mata itu ya udah biasa aja. Tapi ada teknik-teknik secara spesifik gitu untuk memakaikan itu gitu kan. Iya. Iya, warna biru kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, dulu kan pernah ya aku pikir ya biasa aja makainya kan. Ya ternyata salah. Ujung-ujungnya waktu manortor ya jatuh gitu kan. Karena nggak benar dalam makainya. Gitu. Perlu juga tuh kita harus kan. Iya. Ya makanya itu persoalan tentang olop-olop itu bukan persoalan tentang pestanya yang wah, bukan. Tapi bagaimana kita memaknai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, memaknai bagaimana budaya kita yang mar olop-olop, memaknai bagaimana Hasadaonta sebagai nama Poso GKPS, kan gitu. Maka dalam persoalan tentang pandemi ini seharusnya tidak mengurangi sukacita kita persoalan olop-olop. Mungkin perayaannya aja yang berkurang, tapi maknanya tidak berkurang. Kalau bisa seperti nama Poso ini, seperti yang saya bilang tadi, semakin hebat lagi kan, karena nama Poso seluruh Indonesia mengadakan pertandingan memakai gotong dan bulang secara virtual yang diprakarsai oleh nama Poso GKPS Jambi, kan lebih hebat. Gitu kan? Thank you, Mak. Bagus. Keren. Iya, betul itu. Bisa kan buat Indonesia. Wow. Iyalah, karena secara khusus di kota, bagaimana di kota mempertahankan etnis budaya Simalungun. Kalau di Pematang Raya mungkin bisa saja masih dipertahankan mereka, dan masih banyak orang-orang Simalungun yang mampu mempertahankan itu, generasi muda. Coba kalau di kota, nah kota-kota besar secara khusus, ibu kota provinsi. Ya. Mungkin kalau di sana masih di rumahnya masih ada pakai bahasa Simalungun ya Bang.
Jadi Mungkin. kayak masih ngerti gitu kan. Iya. Kalau di sini di rumahku aja khususnya nggak pernah pakai bahasa Simalungun Dan gitu. semuanya lengkap pakaian adat. Kalau kita kan ada cara minjam sana. Iya, Iya. nyari. Bisa jadi demikian. Nah, dalam proses itulah kita mempertahankan budaya kita sebenarnya. Iya. Tapi memang di sini keunikannya atau kekayaannya kalau menurut aku pribadi ya, budaya kita yang kaya itu berdamai dengan iman kita gitu ya. Maksudnya kita tidak memakai budaya itu lagi untuk pemujaan-pemujaan berhala gitu ya. Dan juga ya itu menjadi suatu keunikan bagi kita secara khusus GKPS tadi yang tetap dijaga tetapi dialihkan untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Iya, Iya. betul. Dan GKPS tidak akan bisa terlepas dari budaya. Iya. Iya, betul. Nah, betul. Iya. Dan harus seiring berjalannya pemujaan itu dan berjalan juga budaya itu. Nah, makanya itu kita tidak masuk ke dalam persoalan berhala, pemujaan yang mendewakan yang lain, tapi kita tetap mendoakan Tuhan, tapi budayanya tetap berjalan. Siap. Iya. Wah, Menarik ya pembahasannya. iya ya. pembahasan kita hari ini. Teman-teman yang lain yang di rumah mungkin yang sedang lagi nonton sih harus kesini nih Iya, harus tetap terlibat gitu ya. Iya. Oke. Iya. Ya udah panjang ya pembahasannya, udah bahas sejarah pekabaran Injil. Udah berapa jam ya? Udah 3 jam ya. Oke. Ya udah bahas sejarah pekabaran Injil, terus makna GKPS. iya sejarah GKPS, makna olop-olop, dan juga ya gimana sih memaknai olop-olop itu, pesta olop-olop itu, dan juga tadi Bang Pendeta juga udah ngasih pesan dan juga saran kreatif ya untuk kita nama Poso memaknai pesta olop-olop ini. Ya, kayaknya segitu aja dulu ya untuk pembahasan kita hari ini untuk olop-olop ini. Iya, Iya. setuju. Ya, terima kasih atas undangannya, mungkin atau pemaparannya yang kurang banyak referensi persoalan Iya, sejarah, persoalan makna. Sudah bagus itu, mantap itu Bang. Iya udah mantap Ya, Bang. terima kasih juga untuk Bang Pendeta yang sudah bersedia menjelaskan bagi Iya. kita ya untuk beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Akhirnya ini juga menjadi pelajaran juga bagi kita dan ya terus mau belajar tentang identitas kita di GKPS dan juga Simalungun gitu. Iya, ya jadi segitu aja untuk pembahasan podcast episode keempat hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa.